gagasan cemerlang lahir dari seorang pemuda, seorang mahasiswa. BEM FEB Unair hadir sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan gagasan-gagasan barunya. BEM FEB Unair tidak hanya berfokus pada internal organisasinya, tetapi juga merupakan sebuah kolaborasi harmoni yang menciptakan lingkungan FEB 1 yang bermakna. Sebagai lembaga eksekutif tertinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, BEM FEB Unair berdedikasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan mahasiswa FEB Unair. Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan mendukung pertumbuhan holistik setiap mahasiswa. Dalam waktu yang sama, uluran tangan dari seluruh elemen mahasiswa menjadi satu hal penting dalam terciptanya harmonisasi di tengah FEB yang kaya akan ragam mahasiswanya. Perkenalkan, saya Muhammad Gufron Naryawan, mahasiswa FEB Angkatan 2021 sebagai Presiden BEM FEB Unair 2024. Dan saya Gustiken Oramadewa, mahasiswa FEB Angkatan 2021 sebagai Wakil Presiden BEM FEB Unair 2024. Tahun ini BEM FEB Unair membawa nama kabinet Raya Asa. Bagi kami, Raya Asa adalah tentang berani bermimpi besar untuk membawa perubahan positif dan menggambarkan optimisme yang tinggi dalam meraih mimpi. Bukan hanya tentang memiliki harapan, tetapi juga tentang keyakinan dan tekad untuk mewujudkannya. Ini adalah tentang berani bermimpi besar dan berusaha keras untuk mencapainya. Besarnya harapan yang kami miliki kami aktualisasikan dalam bentuk visi dan misi. Kami mengusung visi BEM FEB Unair sebagai katalisator lingkungan yang harmonis dan relevan guna kemaslahatan FEB Unair, Universitas Airlangga, dan Indonesia. Bangunan kokoh berlandaskan pondasi roda bergerak lancar berkat oli. Begitu juga dengan kami. Visi kami terwujud melalui misi-misi yang kami jalankan. Misi kami adalah realisasi kemitraan secara terbuka sebagai akselerasi pengembangan karir bagi mahasiswa. Menghadirkan iklim pengembangan potensi mahasiswa yang aktif, suportif, dan apresiatif yang berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi dan SDGs. Mewadahi aspirasi mahasiswa melalui peran advokasi yang cepat, optimal, dan transparan, menjalin kolaborasi aktif yang komunikatif dan interaktif dengan sivitas akademika, alumni, serta elemen masyarakat terkait. Mengoptimalkan responsivitas dan penyikapan isu nasional dan internasional dengan kajian dan aksi strategis. Pada tahun ini, BEM FEB Unair 2024 merepresentasikan dirinya dengan logo naga. Naga adalah simbol kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaan. Logo yang berbentuk tetesan air menekankan kemampuan menyesuaikan diri dengan kondisi apapun. 4 elemen warna biru, kuning, oranye, dan abu-abu merepresentasikan 4 program studi yang saling berkolaborasi dan bersinergi untuk mencapai keselarasan dan keharmonisan. Dengan kombinasi elemen-elemen ini, logo Kabinet Raya Asa tidak hanya menjadi identitas visual, tetapi refleksi dan komitmen, visi, dan tujuan bersama seluruh anggota BEM FEB Unair 2024. Kementerian Kewirausahaan dan Relasi Eksternal BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga merupakan kementerian yang berperan penting dalam mengembangkan potensi kewirausahaan di kalangan mahasiswa, serta menjalin dan memperluas relasi dengan pihak eksternal yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh sivitas akademika FEB Unair. Kementerian ini menaungi 2 departemen, yaitu Departemen Hubungan Luar dan Departemen Ekonomi Kreatif. Kementerian Pelayanan dan Pengembangan Mahasiswa Bisnis Universitas Airlangga merupakan kementerian yang memiliki peran sebagai wadah advokasi dan aspirasi serta pemberdayaan terhadap wawasan keprofesian mahasiswa FEB Unair. Kementerian ini berfokus pada penyediaan layanan yang mendukung kesejahteraan mahasiswa, peningkatan hard skill, serta peningkatan kapasitas mahasiswa dalam bidang akademik, organisasi, dan keprofesian yang didukung oleh 2 departemen, yaitu Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa dan Departemen Pengembangan Profesi. Kementerian Minat Bakat BEM FEB Unair adalah kementerian yang berperan dalam pengembangan minat dan bakat mahasiswa FEB, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Kementerian Minat Bakat bergerak sebagai penyedia wadah yang relevan, serta memiliki fokus dalam pemberdayaan potensi prestasi mahasiswa FEB yang inklusif, adaptif terhadap perkembangan zaman.
Kementerian Minat Bakat sendiri menaungi 2 departemen dengan fokus yang berbeda, yaitu Departemen SEGA yang berfokus pada pengembangan potensi non-akademik, khususnya di bidang seni dan olahraga, serta Departemen Keilmuan yang berfokus terhadap pengembangan potensi prestasi akademik dan keilmuan mahasiswa FEB Unair. Kementerian Sosial dan Politik merupakan salah satu dari 4 kementerian yang berada di BEM FEB Unair. Dalam tujuannya, Kementerian Sosial dan Politik berperan sebagai katalisator pergerakan BEM FEB Unair dalam pelayanan masyarakat dan penyikapan isu-isu terkini. Kementerian Sosial dan Politik membawahi 2 departemen, yaitu Departemen Pengabdian Masyarakat dan Departemen Kajian dan Aksi Strategis. Biro Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Biro Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa atau PSDM merupakan biro yang bergerak sebagai support sistem internal BEM FEB Unair dengan fungsi upgrading, monitoring, evaluating, dan appreciating. Biro PSDM memiliki peran dalam menjaga kolaborasi dan kerjasama antar fungsionaris BEM FEB Unair demi menciptakan lingkungan yang positif, kinerja yang profesional, dan hubungan yang suportif. Biro PSDM memiliki program di antaranya Open Recruitment BEM FEB Unair, Rubik atau Ruang Kabinet Kita, Personal Appraisal dan Best Staff, Birthday Database dan Birthday Reminder, SOBEM atau Sobat BEM, dan Farewell Party. Inilah wajah-wajah Biro PSDM BEM FEB Unair 2024. Biro Keuangan. Biro Keuangan merupakan biro yang menjalankan fungsi governance, pengelolaan, dan pengendalian keuangan seluruh kegiatan mahasiswa di lingkungan FEB Unair yang berasal dari internal kampus. Kegiatan mahasiswa tersebut meliputi pendelegasian dan seluruh kegiatan Ormawa. Biro Keuangan melayani seluruh Ormawa dan internal BEM dalam melakukan pencairan dana dekanat serta mengendalikan keuangan internal BEM FEB Unair. Biro Keuangan memiliki program kerja dan tugas di antaranya birokrasi dan pencairan dana dekanat, audit and sharing profit, dan private class. Inilah wajah-wajah Biro Keuangan BEM FEB Unair 2024. Biro Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa. Biro Penelitian dan Pengembangan atau Litbang merupakan biro yang bertanggung jawab dalam melakukan perencanaan dan evaluasi program kerja serta agenda departemen biro berbasis riset dan data yang reliable. Biro Litbang bertanggung jawab untuk melaporkan hasil kinerja masing-masing program kerja di BEM FEB Unair secara berkala. Selain itu, Biro Litbang juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan menampung aspirasi mahasiswa FEB Unair untuk mewujudkan BEM FEB Unair yang progresif dan inklusif. Adapun program kerja dan agenda dari Biro Litbang di antaranya Research and Collecting Data, Customer Satisfaction Survey, evaluasi paruh tahun, evaluasi akhir tahun, laporan 100 hari kerja, laporan 300 hari kerja, dan BEM FEB dalam angka. Inilah wajah-wajah Biro Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa BEM FEB Unair 2024. Biro Media Komunikasi dan Informasi. Biro Media Komunikasi dan Informasi atau Biro Medkominfo adalah biro yang bertanggung jawab berkaitan dengan branding organisasi serta fasilitator dalam menjembatani penyampaian informasi berkaitan dengan akademik maupun non-akademik bagi mahasiswa juga pihak eksternal, terutama berbentuk visual grafis. Biro Medkominfo membawa 2 program kerja, yaitu Design Class serta Company Profile. Selain itu, pada tahun ini, BEM FEB Unair 2024, Kabinet Raya ASA bersama Biro Medkominfo berhasil mengembangkan website resmi BEM FEB Unair. Inilah wajah-wajah Biro Media Komunikasi dan Informasi BEM FEB Unair 2024. Biro Administrasi.
Biro Administrasi merupakan biro yang memiliki peran sebagai fasilitator terkait birokrasi dan administrasi antara seluruh organisasi mahasiswa FEB ke fakultas di lingkup FEB UNAIR. Dalam prakteknya, Biro Administrasi memiliki dua pertanggungjawaban, yakni kepada internal BEM dan kepada eksternal BEM atau Ormawa FEB UNAIR. Biro Administrasi memiliki tujuan untuk menciptakan alur birokrasi dan administrasi yang efektif dan efisien untuk mendukung terlaksananya program kerja seluruh Ormawa FEB UNAIR demi mewujudkan visi misi BEM FEB UNAIR 2024. Biro Administrasi memiliki dua program kerja yang menunjang kegiatan birokrasi dan administrasi, yakni kelas birokrasi dan pengadaan inventaris. Inilah wajah-wajah Biro Administrasi BEM FEB UNAIR 2024. Departemen Hubungan Luar. Departemen Hubungan Luar merupakan komponen dari BEM FEB UNAIR di bawah naungan Kementerian Kewirausahaan dan Relasi Eksternal yang hadir sebagai pintu utama penghubung informasi antara internal BEM FEB UNAIR dan mahasiswa FEB UNAIR dengan pihak eksternal serta menjadi fasilitator dalam pengembangan relasi organisasi dan citra positif BEM FEB UNAIR melalui agenda yang dilaksanakan. Departemen Hubungan Luar terbagi menjadi dua divisi, yaitu Divisi Universitas dan Divisi Instansi yang masing-masing memiliki program kerja di antaranya Sambang Alumni, Campus Visit, Welcome Visit, FME, Erlangga Youth English Competition atau AYEC, Media Partner, External Partnership, Strategic Training, Study to Company, dan Hublucare X Book of Relation. Inilah wajah-wajah Departemen Hubungan Luar BEM FEB UNAIR 2024. Departemen Ekonomi Kreatif. Departemen Ekonomi Kreatif atau Ekraf merupakan salah satu departemen yang berada di bawah naungan Kementerian Kewirausahaan, Relasi dan Eksternal yang memiliki tujuan untuk meningkatkan atmosfer kewirausahaan yang berdaya saing tinggi di lingkungan FEB UNAIR. Departemen Ekraf berkomitmen untuk menyediakan fasilitas pendukung dan kegiatan yang berkelanjutan guna mengembangkan bisnis mahasiswa FEB UNAIR dan menghasilkan studentpreneur yang berkualitas. Departemen Ekraf terbagi menjadi dua divisi, yaitu Divisi Business Development dan Divisi Business Branding yang masing-masing memiliki program kerja di antaranya BIMEX, FEB Market, Tokonomi, Action, FEB Business Club, dan Business Awards. Inilah wajah-wajah Departemen Ekonomi Kreatif BEM FEB UNAIR 2024. Departemen Seni dan Olahraga. Departemen Seni dan Olahraga atau SEGA hadir sebagai departemen yang memfasilitasi pengembangan minat dan bakat di bidang seni dan olahraga dalam rangka peningkatan prestasi non-akademik, juga menjadi wadah untuk meningkatkan sinergitas antar jurusan untuk terbentuknya kolaborasi dan kebersamaan di lingkungan FEB UNAIR. Departemen SEGA memiliki 3 program kerja unggulan, yaitu Dekan Cup, Art Show and Exhibition, dan Duta FEB UNAIR. Selain itu, Departemen SEGA juga mengelola 2 agenda, diantaranya adalah Fabulous dan FEB Community. Dengan semangat dan sinergitas yang tinggi, Departemen SEGA siap berperan dalam menciptakan suasana kampus yang aktif, kreatif, dan berprestasi melalui kegiatan-kegiatan yang menyenangkan sekaligus bermanfaat bagi pengembangan diri mahasiswa di luar ranah akademis. Inilah wajah-wajah Departemen Seni dan Olahraga BEM FEB UNAIR 2024. Departemen Keilmuan. Departemen Keilmuan memiliki fungsi utama menyediakan fasilitas melalui berbagai program dan kegiatan untuk mendukung pengembangan minat bakat mahasiswa, baik dalam ranah akademis maupun prestasi lainnya. Misi tersebut dirancang agar dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas dan daya saing mahasiswa FEB UNAIR. Dalam rangka mewujudkan visi, Departemen Keilmuan memiliki beberapa program kerja di antaranya Prabu Adhikari Sarasehan, Prabu Adhikari Mentoring, PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa, KOIN
atau Center of Information, IDEF atau English Development, dan P2MW atau Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha. Tidak hanya itu, Departemen Keilmuan juga bekerja sama dengan kemahasiswaan FEB UNER untuk program kegiatan FEB Juara serta berkolaborasi dengan P3M FEB untuk program kegiatan inaugurasi apresiasi mahasiswa berprestasi FEB UNER. Inilah wajah-wajah Departemen Keilmuan BEM FEB UNER 2024. Departemen Pengembangan Profesi. Departemen Pengembangan Profesi atau Pengprof merupakan departemen yang memiliki tugas dan fungsi utama, yakni untuk pengembangan karir dan skill mahasiswa, serta membekali mahasiswa dengan sertifikasi profesi yang berguna untuk menunjang persiapan karir pasca kampus. Beberapa program kerja yang dikelola oleh Departemen Pengprof melibatkan berbagai aspek yang berkontribusi pada pemantapan profesi dan kesiapan karir mahasiswa. Program kerja Departemen Pengprof BEM FEB UNER diantaranya adalah Career Week, Self-Development Program, MSIB Class, Pengprof Talk Show, Pengprof Insight atau Bulletin, dan Career Portal. Tak hanya itu, Departemen Pengprof juga merangkul instansi-instansi seperti lembaga sertifikasi, instansi pendukung pengembangan karir atau DPKKA, dan lain sebagainya, sebagai langkah nyata untuk menunjang persiapan karir mahasiswa FEB UNER. Inilah wajah-wajah Departemen Pengembangan Profesi BEM FEB UNER 2024. Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa atau ADKESMA merupakan departemen yang bertanggung jawab sebagai penyalur advokasi dan aspirasi mahasiswa FEB UNER kepada pihak fakultas serta berperan dalam menjaga kesejahteraan mahasiswa pada bidang akademik, finansial, dan fasilitas. Departemen ADKESMA memiliki dua fungsi utama. Yang pertama adalah untuk menyuarakan aspirasi mahasiswa terkait kebijakan kampus, baik itu mengenai akademik, keuangan, maupun fasilitas. Fungsi kedua adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mahasiswa, mulai dari memberikan informasi terkait beasiswa, program exchange dan ISMA, hingga mengadakan program-program yang mendukung pengembangan diri mahasiswa. Departemen ADKESMA memiliki 3 program agenda, yaitu Halo FEB, Kesma Care, dan ADKESMApedia. Departemen ADKESMA juga memiliki 3 program kerja, yakni Go Scholarity, Bestie FEB, dan FEB Awards. Inilah wajah-wajah Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa BEM FEB UNER 2024. Departemen Kajian dan Aksi Strategis. Departemen Kajian dan Aksi Strategis atau KASTRAT adalah departemen di bawah naungan Kementerian Sosial dan Politik yang bergerak pada penyikapan dan pengkajian isu internal kampus, regional, nasional, maupun internasional. Departemen KASTRAT berperan sebagai poros pergerakan BEM FEB UNER yang bertujuan menumbuhkan pemikiran kritis mahasiswa FEB secara khusus dan masyarakat secara umum. Departemen KASTRAT terdiri dari 2 divisi, yakni Divisi Aksi dan Divisi Kajian, di mana kedua departemen ini bersinergi dalam menciptakan lingkungan kritis dan progresif melalui program kerja dan agendanya, yaitu Bincang Santai Intelektual, Kawal APBD, Monolog, Agitasi dan Propaganda, Kajian Insidental, Teropong Isu, KASTRAT Mengudara, dan Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia. Inilah wajah-wajah Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB UNER 2024. Departemen Pengabdian Masyarakat. Departemen Pengabdian Masyarakat atau Pengmas merupakan wadah dan sarana bagi mahasiswa untuk menyalurkan dan meningkatkan rasa kepedulian dan kepekaan terhadap permasalahan sosial kemasyarakatan melalui kontribusi nyata dalam rangka menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi. Departemen Pengmas terbagi menjadi 2 divisi, yaitu Divisi Community Development dan Divisi Community Service. Masing-masing divisi memiliki program kerja dan agenda unggulan di antaranya Abdi Desa, Kita Peduli, FEB Berbakti, Ruang Abdi, Peringatan Hari-Hari, Pengmas Kepo atau
Mas Kepo, dan Tanggap Bencana. Kepengurusan Departemen Pengabdian Masyarakat BEM FEB UNER 2024 membawa nama Nawasena yang memiliki arti komitmen untuk membawa perubahan positif dan berkelanjutan melalui pengabdian masyarakat dengan semangat dan tekad yang tinggi. Inilah wajah-wajah Departemen Pengabdian Masyarakat BEM FEB UNER 2024. Kabinet Proyasa!